Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Vera Budiati Nugroho, Prodi D4 Teknik Elektronika, Kampus Wates. Pada video kali ini, kami akan melakukan sosial eksperimen tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, sebelum menyaksikan videonya, mari saya perkenalkan satu persatu rekan saya. Ini dia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggris Sukmajati, NIM 250 734. Perkenalkan, nama saya Yanuatin Azabi dengan NIM 20507334019. Nama saya Afiful Ham Syafiuddin. Di sini saya akan mengetes kemampuan pengetahuan umum tentang Pancasila. Dan kebetulan ada seorang mbak-mbak di sini. Ya, Mbak, silakan, nama siapa? Ya, Karina nama saya. Oh ya, saya ingin memberi pengetahuan mengenai Pancasila. Apa yang Mbak ketahui tentang Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara ya, Mas. Jadi Pancasila sendiri kan merupakan sebuah dasar yang digunakan untuk pedoman setiap masyarakat Indonesia dalam menjalani aktivitas. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara yang saya ketahui ya. Apa yang kamu ketahui tentang Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara itu nilai-nilai dasar Pancasila yang disetujui oleh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kehidupan bernegara. Terima kasih atas jawaban. Apa yang kamu ketahui tentang Pancasila sebagai ideologi negara? Pandangan hidup bangsa Indonesia. Terima kasih. Apa yang kamu ketahui tentang Pancasila sebagai ideologi negara? Sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Ya, terima kasih. Apa yang kamu ketahui tentang Pancasila sebagai ideologi negara? Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ya, terima kasih. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas lebih detail mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Yang kedua yaitu logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu mengenai pengertian dasar atau ide. Definisi ideologi berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Pengertian ideologi yang pertama menurut Gunawan Setiaraja, ideologi merupakan seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realita yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Yang kedua, menurut Sujono Sumargono, ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama. Kemudian yaitu fungsi ideologi. Yang pertama sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua sebagai pemersatu masyarakat dan juga menjadi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual, yaitu menurut Cahyono tahun 1986. Yang keempat, sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua atau founding fathers ke generasi muda, itu menurut Setiarja 2001. Yang kelima, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu masyarakat dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan, menurut Hidayat tahun 2001.
Macam-macam ideologi di dunia yaitu dibagi menjadi 4, yaitu liberalisme, fasisme, sosialisme, dan komunisme. Liberalisme yaitu inti dari pemikiran tersebut adalah kebebasan individual. Latar belakang sebagai respon terhadap kekuasaan negara yang absolut dan otoriter yang membatasi kebebasan dan hak-hak warga negaranya. Landasan yang dipakai dalam liberalisme yaitu manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi tanpa harus diterapkan aturan-aturan ketat yang bersifat mengekang. Ciri-ciri dari liberalisme yaitu yang pertama kebebasan sebesar-besarnya bagi setiap individu, yang kedua penolakan terhadap pembatasan terutama pemerintah dan agama, yang ketiga ekonomi pasar relatif bebas. Fasisme, inti dari pemikiran fasisme yaitu crediere obdiere combater. Itu yang memiliki arti yakinlah, tunduklah, berjuanglah. Latar belakang dari fasisme yaitu perkembangan dari paham yang dipraktikkan di Italia pada tahun 1922 sampai 1943, yaitu pada saat Benito Mussolini menjabat sebagai Perdana Menteri fasis di Italia. Dilakukan awalnya untuk melawan anarkisme dan komunisme. Untuk landasan yang dipakai yaitu negara dan pemerintah harus bertindak keras agar ditakuti oleh rakyat. Intinya negara diperlukan untuk mengatur masyarakat. Ciri-ciri dari fasisme yang pertama yaitu kekuasaan dipegang oleh pemerintah yang dapat berupa koalisi sipil, militer, atau partai yang berkuasa pada saat itu. Yang kedua yaitu rakyat diperintahkan dengan intimidasi agar patuh terhadap negara. Yang ketiga, pemerintah mengatur segala yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh rakyatnya. Kemudian ideologi sosialisme, yaitu inti pemikiran dari ideologi ini yaitu kolektivitas atau kebersamaan gotong royong. Latar belakang sosialisme yaitu menentang adanya kepemilikan pribadi yang timbul akibat kapitalisme yang eksploitatif dan menyokong pemakaian milik pribadi tersebut untuk kesejahteraan umum. Landasan yang dipakai yaitu masyarakat dan juga negara adalah suatu pola kehidupan bersama. Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri dan manusia akan lebih baik serta layak kehidupannya jika Anda kerjasama melalui fungsi yang dilakukan oleh negara. Ciri-ciri pada sosialisme yaitu yang pertama kesamaan kesempatan bagi semua orang, yang kedua penghapusan sebagian besar hak-hak milik pribadi dan negara, yang ketiga negara tanpa strata. Kemudian ideologi komunisme. Inti dari pemikiran komunisme yaitu perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas di masyarakat sehingga negara hanya sasaran. Latar belakang dari komunisme yaitu Manifest der Kommunisten yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manuskrip politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848. Landasan yang dipakai yaitu penolakan kondisi masa lampau, analisa yang cenderung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada, resep perbaikan untuk masa depan, dan rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan tercapainya tujuan yang berbeda-beda. Ciri-ciri dari komunisme yaitu kesamaan kesempatan bagi semua orang, penghapusan seluruh besar hak-hak milik pribadi dan negara, negara tanpa strata atau kelas. Yang keempat adalah pemerintah otoriter. Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi itu cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Itu masyarakat yang adil, makmur, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sifat-sifat Pancasila sebagai ideologi yang pertama yaitu bersifat terbuka. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat, istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya. Yang kedua itu menerima reformasi. Yang ketiga penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengembang dari amanah rakyat. Yang kedua itu komprehensif.
mengakomodasi nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat menyeluruh tanpa berpihak pada golongan tertentu atau melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Negara yang mengakomodasi berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat majmuk. Mengapa Pancasila menjadi ideologi nasional? Yang pertama yaitu nilai-nilai falsafah yang mendasar dan rasional. Yang kedua teruji kokoh dan kuat sebagai dasar negara. Yang ketiga nilai-nilai Pancasila sesuai dengan budaya Indonesia. Yang keempat mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat yang majemuk dan beragam. Kelebihan dan kekurangan Pancasila sebagai ideologi yang pertama yaitu kelebihan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih adil dan makmur, merupakan jalan tengah antara liberal dan komunis. Ketiga, memberi inspirasi akan tata masyarakat bebas, menjadi sumber etik sosial sebagai instrumen politik untuk melihat kinerja pemerintah dan untuk melawan ketidakadilan sosial dengan segala manifestnya. Kekurangan dari Pancasila sebagai ideologi, yang pertama memberi kesempatan kebebasan yang cenderung menjadi anarki, adanya kemungkinan masuknya kepentingan neoliberal terlalu normatif, dianggap tidak jelas karena hanya mengambil jalan tengah di antara komunis dan liberal. Pancasila justru membuat bangsa mengambil keburukan liberal dan komunis secara bersama-sama. Dan berikut paparan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila hanya sesuatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkan landasan dari ideologi tersebut. Oke, terima kasih telah menonton video kami, ya, di mana video tadi merupakan sosial eksperimen tentang Pancasila sebagai ideologi negara di mata masyarakat. Sekian dari video kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.